Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan hakikat manusia. Pertama, kita akan membahas mengenai manusia. Nah, apa sih manusia itu? Pertama, manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diketahui bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu adalah manusia adalah salah satu spesies makhluk hidup di bumi ini. Keberadaan manusia di bumi ini tidak diketahui secara pasti. Sejarah panjangnya yaitu peristiwa yang terputus-putus. Nah, peristiwa atau perjalanan panjangnya di sini menceritakan tentang tahap demi tahap hingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Karena kita ketahui bahwa manusia zaman dulu bentuknya tidak seperti dengan zaman sekarang. Atau lebih dikenal dengan manusia purba. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan, manusia berubah menjadi makhluk yang lebih kompleks. Diprediksi ke depan manusia terus mengalami perkembangan dan terus mengalami perubahan transformasi ke bentuk manusia yang lebih kompleks. Keberadaan manusia sejak lahir terus mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi hakikat manusia. Nah, definisi di sini terdapat 4, yaitu pertama menurut bahasa, kedua menurut pandangan umum, ketiga menurut pandangan Islam, dan keempat menurut para ahli. Nah, pertama kita akan membahas mengenai menurut bahasa. Nah, menurut bahasa yang dapat kita lihat yaitu hakikat adalah kebenaran. Nah, maksudnya yaitu adalah hakikat manusia yang sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya itu menurut pandangan umum. Hakikat menurut pandangan umum itu memiliki banyak arti karena terdapat berbagai ilmu dan perspektif yang memaknai hakikat itu sendiri. Nah, di sini perspektif antropologis berpendapat bahwa manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Selanjutnya yaitu menurut pandangan Islam. Nah, hakikat menurut pandangan Islam di sini ada 3, yaitu 1, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, individualitas dan sosialita. Artinya yaitu kemandirian dan kebersamaan. Ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Nah, selanjutnya itu berdasarkan para ahli. Nah, pendapat para ahli itu ada banyak, namun salah satunya itu Aristoteles. Nah, Aristoteles di sini memberikan definisi bahwa manusia adalah binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya berdasarkan yang ada di pikirannya. Nah, selanjutnya itu sifat hakikat manusia. Nah, sifat hakikat manusia didefinisikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan antara manusia dengan binatang. Walaupun manusia dengan binatang memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya, namun manusia adalah homo spesies dan merupakan puncak evolusi organik dari makhluk lain. Nah, evolusi organik ini memperlihatkan silsilah manusia yang disandingkan dan berurutan dengan binatang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dimensi manusia. Nah, yang pertama itu dimensi manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia itu unik dan berbeda setiap individu, sehingga kecenderungan dan perhatian terhadap sesuatu pun akan berbeda. Nah, sebagai makhluk individual, manusia mengalami proses perkembangan kecakapan, baik dalam bentuk sifat maupun perilaku. Nah, selain hal tersebut, terdapat pula aspek-aspek individual yang sifatnya eksternal, yang artinya itu banyak melibatkan unsur-unsur luar dalam pembentukan menjadi bagian yang melekat dalam individu. Nah, selanjutnya dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia memiliki kemampuan sosial berupa kesadaran sosial dan pengelolaan sosial.
Nah, sosial di sini berkaitan dengan mengelola hubungan, sedangkan kesadaran sosial di sini berkaitan dengan merasakan emosi orang lain. Nah, seiring dengan tumbuhnya usia dan kedewasaan, maka kemampuan sosial itu pun akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah manusia adalah makhluk religius. Nah, manusia adalah makhluk religius karena dahulu kala sebelum mengenal agama, ia telah percaya bahwa di luar alam dapat dijangkau dengan perantaraan inderanya. Selanjutnya yaitu hakikat manusia dengan pendidikan. Nah, manusia adalah makhluk yang bergaul dengan intens dengan pendidikan. Bahkan, pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan tersebut dilakukan salah satunya oleh pendidikan. Oleh karena itu, manusia dijuluki sebagai makhluk yang dididik dan makhluk yang mendidik. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.